Halo teman-teman, di video ini kita akan belajar tentang routing dinamik loh. Lebih tepatnya, kita akan belajar tentang prinsip, cara kerja, dan perintah dasar routing dinamik. Udah siap? Yuk kita mulai! Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3, lapisan jaringan seperti internet protokol atau IP, dari stack protokol 7, lapisan OSI. Dynamic routing adalah routing yang dilakukan secara otomatis oleh sebuah router. Router membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan dengan router lainnya. Dynamic routing merubah isi tabel routing secara otomatis tergantung dari keadaan jaringan. Dengan kata lain, router akan mengetahui keadaan terakhir dalam jaringan dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Routing dinamik mengisi data routing secara otomatis, mempelajari sendiri rute yang terbaik, dan meneruskan paket dari sebuah jaringan ke jaringan lainnya. Dalam dynamic router, admin hanya menentukan bagaimana router mempelajari paket. Otomatis, router akan mempelajarinya sendiri. Dynamic routing digunakan apabila jaringan memiliki lebih dari satu rute untuk tujuan yang sama. Dynamic routing dibangun berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh protokol routing. Protokol ini digunakan untuk mengikuti perubahan kondisi pada suatu jaringan. Protokol routing didesain tidak hanya untuk rute backup jika rute utama tidak berhasil, tapi juga untuk menentukan rute mana yang terbaik untuk ketujuan. Perintah dasar routing dinamik yang pertama yaitu ada show running config untuk menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan di RAM. Kedua, show startup config untuk menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan di NVRAM. Ketiga, show version untuk menampilkan informasi tentang versi software yang sekarang sedang jalan, lengkap dengan informasi hardware dan device-nya. Selanjutnya ada perintah dasar show IP protocols untuk menampilkan status interface IP baik secara global maupun khusus dari protokol yang terkonfigurasi pada saat ini. Selanjutnya ada ping untuk melakukan atau melihat koneksi antara jaringan yang sedang berhubungan. Selanjutnya, show protokol untuk menampilkan status interface baik secara global maupun khusus dari protokol layer 3 yang terkonfigurasi. Show IP route menampilkan konfigurasi IP yang dilakukan baik secara global maupun secara khusus dari router. Show session untuk mengetahui koneksi yang sedang berjalan. Show interface untuk menampilkan statistik sebuah interface router mulai dari fast Ethernet dan serial. Selanjutnya, show IP interface brief untuk menampilkan konfigurasi pada interface yang terhubung pada router. Selanjutnya, ada show CDP neighbor untuk mengetahui compatibility codeless. Kemudian ada show SSH untuk melakukan koneksi dengan server. Selanjutnya yang terakhir, track ke route untuk mengirimkan secara serempak sebuah urutan paket dengan menambahkan nilai time to live. Nah, belajarnya udah selesai nih teman-teman. Jangan lupa belajar dari berbagai sumber juga ya. Sampai jumpa kembali teman-teman.